Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Roy Panci ini ya, satu Indonesia heboh, terutama orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Mereka menuduh bahwa Roy Panci ini sedang dikriminalisasi. Ya itu lagu lama mereka ya, seolah-olah mereka yang sedang dizolimi. Perkara ijazah ini sebenarnya mudah. Untuk membuktikan bahwa ijazah seseorang ini asli atau tidak, tanyakan saja kepada lembaga di mana orang yang dituduh ini bersekolah atau berkuliah. Kalau sekolah tersebut, lembaga tersebut menyatakan bahwa Pak Jokowi sekolah di situ, seseorang itu kuliah di situ, kemudian memang ujian, kemudian melakukan KKN, dan lulus, memperoleh ijazah, lembaga tersebut mengeluarkan ijazah tersebut, ya sudah. Sebenarnya sudah selesai. Tapi memang orang-orang ini sedang mencari cuan di media sosial, terutama di channel-channel YouTube-nya. Ya. Mereka ingin mendapatkan banyak cuan dengan terus menggoreng-goreng berita ini. Seolah-olah ketika Roy Panci ini ditetapkan sebagai tersangka, itu adalah kriminalisasi. Kemarin-kemarin ketika polisi diam saja, belum mengumumkan siapa tersangkanya, orang-orang, wah ini ternyata Pak Jokowi ini emang ijazahnya palsu, ini buktinya sampai sekarang Roy Suryo nggak ditangkap. Giliran ditangkap, kriminalisasi. Bahkan orang-orang pintar seperti Susno Duaji, Mahfud MD, ada satu lagi ya seorang hakim, itu seolah-olah meragukan penetapan tersangka terhadap Roy Panci ini. Mereka masih berargumen bahwa penetapan tersangka tidak bisa dilakukan tanpa keputusan dari pengadilan. Saya orang awam ya tentang hukum, tapi saya ya tahu mengikuti banyak beberapa kasus-kasus gitu ya. Seseorang dinyatakan sebagai tersangka ketika laporan seseorang terhadap orang yang ditersangkakan itu diterima karena memenuhi syarat-syarat laporan, memenuhi syarat-syarat penyelidikan, memenuhi syarat-syarat penyidikan. Jika sudah memenuhi semua syarat-syarat itu, maka polisi sudah punya kewenangan menentukan tersangkanya. Misalkan ini ayam saya dicuri tetangga saya laporkan ke polisi, ya kemudian polisi melakukan penyelidikan. Ada bukti-bukti ya. Setelah penyelidikan, penyidikan. Ternyata dengan beberapa bukti, tetangga saya tersebut memang terbukti mencuri ayam saya. Lalu polisi menetapkan dia sebagai tersangka, bukan pengadilan. Ini kasus hukum yang ada di Indonesia seperti itu yang saya tahu. Tapi orang-orang pintar ahli hukum seperti Mahfud MD membuat itu buram. Kita orang awam dibuat buram, dibuat ragu-ragu dengan penetapan tersangka ini. Karena apa? Orang-orang pintar ini, ahli-ahli hukum ini ingin memanfaatkan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung saat ini tentang penetapan tersangka. Mereka-mereka ini memang suka sekali menambah-nambah kegaduhan. Dengan apa? Dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka memiliki ilmu bukan memberikan pemahaman kepada rakyat untuk menghormati Presiden ke-7 atas fitnah-fitnah tersebut, tapi justru mereka ini menambah kekeruhan dari permasalahan fitnah ini. Yang jadi pertanyaannya bagi saya rakyat awam, bagaimana mengatasi kasus fitnah di Indonesia? Bagaimana mengatasi kasus fitnah, Pak Mahfud MD? Jika Anda difitnah, memalsukan dokumen, bagaimana mengatasi itu? Apakah jika Anda difitnah ijazahnya palsu, lembaga tempat Anda kuliah tidak punya kewenangan untuk memberikan bukti-bukti? Apakah keterangan dari lembaga tempat Anda kuliah itu tidak cukup? Jadi harus ke pengadilan dulu? Apakah polisi tidak boleh menetapkan tersangka karena Anda difitnah? Nah, ini yang jadi masalahnya. Ketika saya difitnah, jalan keluarnya bagaimana ini? Ketika saya difitnah, jalan keluarnya bagaimana? Apakah orang yang memfitnah saya tidak boleh dijadikan tersangka? Apakah yang memfitnah saya layak untuk dibela? Padahal jelas-jelas lembaga tempat saya kuliah menyatakan saya kuliah di situ. Teman-teman kuliah saya menyatakan saya kuliah di situ. Satu alumnus menyatakan kami lulus bareng. Menerima ijazah di wisuda bareng-bareng. Dan ini jelas fitnah. Tapi orang-orang ahli hukum Susno Duaji, Mahfud MD, mana ada satu lagi saya lupa itu ya, menyatakan bahwa yang berhak memutuskan seseorang itu tersangka adalah pengadilan. Pengadilan harus membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Jadi UGM tidak cukup, harus ke pengadilan. Kok ribet bener Pak? Bapak ini mempersulit orang yang difitnah. Pak Jokowi punya hak untuk membela diri karena beliau difitnah tidak kuliah di UGM. Tapi Anda membela tukang fitnah.
Akhir zaman seperti ini, orang-orang pintar memanfaatkan kasus-kasus seperti ini untuk membuat dirinya tenar. Karena ilmu yang dititipkan Tuhan ini sementara, Pak. Ya, Bapak memberi pemahaman kepada kami, tapi isinya Bapak tendensius membela pemfitnah. Makanya ketika teman saya bilang, Bu DJ, Mahfud MD sekarang sudah diangkat Pak Prabowo. Saya tidak percaya lagi dengan mulut Mahfud MD. Ketika dia berdebat dengan Mas Gibran, kemudian membawa-bawa nama ibu Mas Gibran, menyebutkan bahwa ibu berdosa. Ibu Iriana ini berdosa karena melahirkan anak yang tidak beretika. Itu ucapan mulut seorang ahli hukum, seperti itu. Jadi bagaimana lagi saya mau mempercayai mulutnya Mahfud MD? Apalagi Pak Susno 2G itu ketika dia ini ikut campur menangani kasus Vina Cirebon saja, dia tidak bisa apa-apa kok. Dia tidak bisa membela 7 terpidana bebas dari hukuman, padahal mereka difitnah. Tidak bisa apa-apa. Sekarang justru Pak Susno membela tukang fitnah. Oh, saya tidak membela Roy Suryo, tapi memang menurut hukum, Roy Suryo tidak bisa dijadikan tersangka kalau ijazah Pak Jokowi belum dibuktikan oleh pengadilan. Sehingga kesimpulannya UGM itu tidak boleh dipercaya kata-katanya. KPU tidak punya kewenangan untuk memberikan bukti. Polisi tidak punya hak menetapkan tersangka. Mereka ini orang-orang hukum, sehingga yang mereka bela ya pengadilan. Mereka ingin semuanya ditetapkan oleh pengadilan. Polisi tidak bisa dipercaya. Makanya ini justru menambah kegaduhan. Rakyat semakin membenci polisi karena ucapan 3 orang ahli hukum ini. Miris Indonesia ini. Saya akan terus membela Pak Jokowi. Sekalipun yang saya hadapi adalah orang-orang hebat. Seperti Mahfud MD, Susno 2G, dan lain-lain. Selamat buat Roy Panci. Anda wajib masuk penjara 12 tahun. Kau bicara tentang kejujuran, padahal isi kepalamu kebohongan. Kau bilang cuma ingin mengkritik, padahal ucapanmu penuh dengan intrik. Ku tak percaya lagi ucapanmu, ku tak percaya lagi omon-omon. Ku tak mau lagi kau tipu-tipu, ku tak mau kau buat menjadi blow on. Jika ingin mengkritik silahkan, tapi jangan semuanya kau halalkan. Jika ingin memberi masukan, tapi tidak dengan menghinakan. Beda antara kritik dan membenci. Kritik untuk memperbaiki, benci untuk menghina dan mencaci. Beda antara topi dan panci. Topi untuk bergaya, panci untuk memperdaya. Aku tidak suka Dewa Panci karena dia penuh halusinasi. Aku tidak suka dokter tipu karena dia pakar ngaku-ngaku. Aku tidak suka pengacara tompel, suka melotot sambil ngomel-ngomel. Aku tidak suka pakar yang ngaku dosen, ngaku lulusan Jepang padahal bukan. Aku tidak suka profesor, doktor, abal-abal. Mereka pandai dalam hal membual najis. Mengkritik silahkan, tapi jangan semuanya kau halalkan. Jika ingin memberi masukan, tapi tidak dengan menghidupkan. Jika ingin mengkritik silahkan, tapi jangan semuanya kau halalkan. Jika ingin memberi masukan, tapi tidak dengan menghinakan. Beda antara kritik dan membenci. Kritik untuk memperbaiki, benci untuk menghina dan mencaci. Beda antara suka Dewa Panci karena dia penuh halusinasi. Aku tidak suka dokter tipu karena dia pakar ngaku-ngaku-ngaku. Aku tidak suka Dewa
suka pengacara tompel, suka melotot sambil ngomel-ngomel. Aku tidak suka pakar, ngaku dosen, ngaku lulusan Jepang padahal bukan. Aku tidak suka Dewa Panci karena dia